Saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mulai ibadah ini dengan berdiri. Kita memuji Tuhan dari PKJ 8. Bukalah gapura indah. Saudaraku, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit, bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, melalui karya Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, serta di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian. Dengarkanlah firman Tuhan yang membimbing kita dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Marilah kita mengaku dosa kepada Tuhan secara pribadi. Kita berdoa. Mari kita mengaku dosa melalui pujian dari PKJ 49 ayat 1 dan 2. Kasihanilah aku.
Mari kita mengaku dosa melalui pujian dari PKJ 49 ayat 1 dan 2. Kasihilah aku. Kasihanilah aku Tuhan menurut kasih setiamu, dan hapuslah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan diriku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku Tuhan, tahirkanlah dari dosaku. Saudaraku, oleh karena saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru seperti yang tertulis dalam Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, memohon pertolongan dan kasih-Nya, untuk kita dapat bersama mendengar firman Tuhan serta merenungkannya. Mari kita bernyanyi dari PKJ 15 ayat yang pertama. Saat ini
umat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, menyambut firman-Mu. Kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya hikmat-Mu yang kami dengar melalui firman Tuhan dapat memberikan kami inspirasi bagaimana seharusnya menjalani hidup yang dilandaskan dan didasarkan oleh firman-Mu. Karena itu tolonglah kami dan berkatilah kami dengan firman Tuhan, agar firman-Mu meneguhkan hati kami, menguatkan hidup kami, untuk kami dapat berkarya di tengah-tengah dunia ini. Tolong hamba-Mu dalam memberitakan firman-Mu, layakkan dia dan mampukan dia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan hari perjamuan kudus sedunia dan hari pekabaran Injil di Indonesia. Dan liturgi yang kita gunakan adalah liturgi yang biasa digunakan oleh saudara-saudara kita dari Gereja Kristen Aukumene. Dan karena itu kita memperhatikan beberapa hal yang berbeda. Dan sekaligus mengatakan di tengah-tengah kepelbagaian kita sebagai gereja, kita rindu akan doa Tuhan Yesus agar kita semua menjadi satu. Dan dalam rangka perjamuan kudus sedunia dan hari pekabaran Injil Indonesia, bacaan firman Tuhan kita renungkan dari Mazmur 19 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai 9. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang-orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus.
hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema ibadah atau tema renungan kita dalam ibadah saat ini adalah dengan hikmat Allah, pahami dan hidup dalam firman-Nya. Dari tema ini kita mau diajak bahwa firman atau hikmat Allah tidak saja sekedar untuk dipahami dan dimengerti, tetapi juga dijalani dan dihidupi dalam hidup sehari-hari kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam banyak hal hidup kita disekelilingi dengan berbagai macam peraturan-peraturan. Entah itu tertulis atau yang tidak tertulis. Kita mempunyai aturan-aturan. Di rumah pasti ada aturan-aturan yang tidak tertulis. Di jalan raya, di gereja, ada aturan-aturannya. Pada dasarnya saudara-saudara, jiwa setiap peraturan-peraturan adalah hendak menata agar kehidupan kita secara bersama-sama lebih tertata, bahkan lebih manusiawi, lebih adil, lebih baik, dan lebih-lebih yang lain. Itulah sebabnya, bila ada peraturan-peraturan yang tidak adil, diskriminatif, membuat kita terkotak-kotak dan tidak manusiawi, menguntungkan yang satu dan merugikan yang lain, maka peraturan dan hukum itu sudah semestinya kita ubah. Dan pada umumnya, setiap peraturan-peraturan itu ada sanksi atau hukumnya. Sanksi atau hukumannya bisa berbentuk beragam. Bisa hukuman badan, misalnya dipenjara. Bisa hukuman denda berupa sejumlah uang. Dan bisa juga sanksi sosial. Itu sebabnya kita harus belajar untuk menaati hukum dan peraturan-peraturan yang ada. Tetapi dalam melaksanakan dan menjalankan peraturan-peraturan yang ada, sangat penting untuk memperhatikan esensi dari peraturan-peraturan itu. Misalnya saudara-saudara, di masa pandemi COVID-19 ini, ada peraturan agar kita menggunakan masker, menjaga jarak bila di tempat umum, menggunakan hidup sehat dengan mencuci tangan. Untuk apa sebenarnya peraturan ini? Pemerintah mengatakan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Itulah landasan dan dasarnya. Maka protokol COVID-19 harus kita lakukan. Dan bagi yang tidak melakukannya akan dikenakan hukuman. Kita melihat ada hukumannya denda, juga ada hukuman kerja sosial. Mungkin juga mengucapkan 5
Pancasila. Dan macam-macam hukumannya kita bisa lihat. Tapi bila saya menggunakan protokol COVID dalam hidup sehari-hari, menggunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan, saya tidak sekedar untuk mencegah penyebaran COVID. Saya lebih melihat bahwa saya mencoba melindungi diri dan juga mau menghargai orang lain. Saya mau mengasihi keluarga saya, tetapi juga saya mau mengasihi orang lain. Mengapa? Karena saya tidak ingin orang lain celaka. Saya tidak tahu apakah saya mempunyai virus corona. Dengan demikian, saudara-saudara, ada sebuah esensi dari sebuah peraturan yang oleh tim gugus tugas GKI Palsi Gunung menyebut kita mau merawat kehidupan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini sangat kuat berbicara tentang hukum dan peraturan. Ada 2 ayat yang kita baca, dan kedua ayat ini berbicara tentang hukum dan peraturan. Coba kita lihat lagi bacaan kita pada ayat yang ke-8 dan ke-9 ditulis begini. Taurat Tuhan itu sempurna, Taurat hukum. Peraturan Tuhan itu teguh, peraturan hukum. Titah Tuhan itu perintah, dan perintah Tuhan itu tepat, perintah Tuhan itu murni. Jadi saudara-saudara, kata Taurat, peraturan, titah, perintah adalah sebuah kata yang sangat dekat dengan hukum, dengan peraturan. Karena itu saudara-saudara, pertanyaannya adalah, apa sih isi hukum Tuhan itu? Apa esensi dari hukum Tuhan itu? Maka saudara-saudara, esensi dari hukum Tuhan itu adalah tentang hubungan manusia dengan Allah dan dengan sesama. Hubungan kita itu didasarkan dengan kasih. Itulah sebabnya ketika ada pertanyaan kepada Yesus, maka Yesus kemudian menjawab pertanyaan itu, katanya, hukum yang terutama dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah saudara-saudara hukum Tuhan. Jadi jika ayat 8 mengatakan hukum Tuhan itu sempurna, itu dalam kerangka mencakup relasi yang lengkap kepada Tuhan, kepada sesama. Dan bila hubungannya, relasinya hanya sepotong, relasiku dengan Tuhan baik, tapi relasiku dengan sesamaku buruk,
maka ada sesuatu yang kurang sempurna dalam kita menjalankan hukum Allah. Maka karena itu kita mendengar kata-kata Yesus, bila engkau datang kepadaku dan mempersembahkan, tetapi kamu ada ganjalan dengan saudaramu, maka berdamai dulu dengan saudaramu dan kemudian datanglah kepadaku. Jadi saudara-saudara, hukum Allah yang sempurna itu, karena ia menyangkut bagaimana menata hubungan kita dengan Allah dan juga dengan sesama manusia dan dengan alam yang lain, atau dengan alam dan dengan sesama dan juga dengan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila kita memperhatikan Mazmur 19, maka di sana sebenarnya juga ada hukum yang lain. Ayat 8 sampai ayat 9 menjelaskan tentang gambaran Taurat atau hukum Allah. Tetapi ayat 1 sampai ayat yang ke-7 berbicara tentang indahnya hukum alam. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita kepada hari, malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam dan seterusnya. Saudara-saudaraku, ada dua hukum. Hukum alam di satu sisi dan hukum Tuhan di sisi yang lain. Apakah ada perbedaannya? Pasti. Hukum alam itu tidak ada kasih dan tidak ada pengampunan. Anda merusak hutan, merusak alam, banjir, longsor, air bandang dan sebagainya. Itu yang kita lihat. Yang terakhir di Sukabumi. Alam rusak, maka tidak ada yang selamat. Alam marah, semua dihancurkan. Hukum alam itu pasti. Benda kalau jatuh ke bumi, maka kita akan mengingat hukum Newton tentang gravitasi bumi. Dan berbagai macam hukum alam lainnya yang ada rumusannya. Berbeda dengan hukum Tuhan. Hukum Tuhan ada pengampunan dan ada kasih. Itu sebabnya dalam bacaan kita disebutkan bahwa hukum Tuhan itu menyukakan hati, membuka mata bercahaya, karena hidup tanpa kasih dan hidup tanpa pengampunan adalah hidup yang penuh dengan derita, hidup yang penuh dengan kegelapan, dan hidup yang jauh dari kegembiraan. Jadi saudara-saudara, ada sebuah gambaran yang berbeda tentang hukum Tuhan dan juga hukum alam. Hari ini, dalam merayakan perjamuan kudus sedunia, kita merayakan hukum Tuhan, hukum yang didasarkan oleh cinta kasih-Nya. Cinta kasih Allah yang luar biasa itu terkadang tidak bisa kita jelaskan dengan akal dan hukum manusia. Sebab hukum manusia adalah hukum mata ganti mata,
gigi ganti gigi, hukum pembalasan demi pembalasan, tidak ada pengampunan. Namun dalam hukum Allah ada pengampunan bagi setiap orang, bagi saya dan bagi saudara, bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu mari kita ingat betapa hukum Allah, hukum kasih itu menjadi penting bukan saja untuk kita ketahui, tetapi seperti tema kita, agar hukum Allah itu menjadi cara hidup sehari-hari kita dalam kehidupan yang beragam dan penuh tantangan ini. Saudara-saudaraku, dalam perjamuan kudus hari ini, kita mengingat bahwa Allah memberikan dirinya untuk dan demi keselamatan kita manusia yang dikasihinya. Dan Dia yang mengasihi kita, diundangnya untuk makan dan minum bersama dengan Dia. Karena Dia telah menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya, keluarga kerajaan dari Bapa yang baik. Dan sebagai anak, kita menjadi pewaris kerajaan Bapa yang penuh kasih itu. Dan kita semua diundang. Mari kita yang letih, lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita yang berdosa, sambutlah cinta kasih Tuhan yang memberikan hukum pembebasan. Bukan kuk yang menekan, tetapi hukum yang memerdekakan. Kita adalah anak-anak yang merdeka, yang diajak untuk tidak sekedar mengetahui dan memahami hukum Allah, tetapi menghidupinya dan menjalaninya. Dan kiranya hukum kasih ini adalah hikmat Allah yang kita dengar hari ini, karena kita dipanggil bukan saja untuk memahaminya, tapi juga untuk hidup di dalamnya. Tuhan memberkati saudara sekarang dan seterusnya. Amin. Ajar kami umat-Mu menghayati firman-Mu. Ajar kami mengerti, mengaminkan sabda-Mu. Dalam kata, dalam karya, dalam segalanya. Mari kita berdiri dan bersama gereja dari segala zaman dan tempat mengikrarkan pengakuan iman seperti dalam pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, sekarang kita akan masuk pada formulir perjamuan kudus. Penetapan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus seperti disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Arti perjamuan kudus. Arti perjamuan kudus yang pertama, perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. 1 Korintus 11 ayat 24. Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Kedua, perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darahnya dan daging seperti kita. Dari awal inkarnasinya menjadi manusia, hingga akhir hidupnya di dunia, ia telah menanggung murka Allah. Bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib, supaya surut utang dosa kita dipakukan kepadanya. Ketiga, perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 17. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita. Karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan hidup yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh Roh yang sama kita dihubungkan satu sama lain, bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. Keempat, perjamuan kudus adalah tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. 1 Korintus 11 ayat 25. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus.
Kelima, perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. 1 Korintus 11 ayat 26 dan Matius 26 ayat 29. Perjamuan kudus mengarahkan kita pada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Wahyu 19 ayat 9. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui perjamuan kudus. Mari kita menguji diri, memasuki sakramen perjamuan kudus dan meja perjamuan kudus dengan Kidung Jemaat 313. Saudara-saudaraku, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Berbahagialah setiap anak-anak Allah yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudaraku, supaya kita dipelihara oleh roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan air anggur ini yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kepada Yesus Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai saudara dan persekutuan kita. Roti atau hosti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus, adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Ambillah. Ambillah. Saudara bisa mengambil hosti atau roti yang sudah Anda sediakan di rumah. Saudaraku, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita. Makanlah dengan ucapan syukur. Anggur yang dicurahkan ini
adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita sekalian. Ambillah. Ambillah. Anda bisa mengambil air anggur atau air yang telah Anda sediakan. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa kita. Minumlah dengan ucapan syukur. Saudara, mohon berdiri. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat, dan doa syafaat ini akan kita akhiri dengan menaikkan secara bersama-sama doa yang Yesus ajarkan pada kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, bergembira dan bangga memiliki Allah di dalam Yesus Kristus yang sangat mengasihi kami dan yang selalu merawat kami dengan berbagai berkat dan kasih sayang-Mu. Kepada Tuhan kami datang dan menaikkan permohonan ini. Bapa, kami berdoa untuk kondisi dan keadaan bangsa kami berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Tolonglah kami untuk hidup menjalani protokol COVID, bukan sekedar untuk menjalankan sebuah peraturan, tetapi kami hendak menghargai hidup yang Engkau percayakan pada kami. Kami hendak mengasihi bukan saja diri kami, tetapi juga orang-orang lain di sekitar kami. Ketika pandemi COVID-19 belum berakhir, bahkan cenderung menaik, tolonglah kami Tuhan, agar sebagai rakyat Indonesia kami senantiasa bekerja bersama dengan pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini.
Juga tolong pemimpin dan pemerintah dalam mengatasi setiap akibat dari pandemi COVID ini yang membuat saudara-saudara kami, ada banyak anak-anak bangsa yang mengalami penderitaan dan pergumulan-pergumulan lainnya. Tuhan, kami pun mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya dengan kasih dan kuasa-Mu Engkau pulihkan mereka. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit atau sedang dalam perawatan di rumah. Mungkin ada mereka melakukan karantina mandiri. Tuhan, kami bawa mereka dan kami mohon, tolonglah dan pulihkan mereka. Juga doa kami untuk persekutuan kami, anak-anak-Mu dalam pergumulan-pergumulan di tengah-tengah keluarga, di dalam pekerjaan, anak-anak kami dalam studi mereka, relasi kami antara suami dan istri. Tuhan, kiranya Engkau tolong kami, agar relasi kami dengan Tuhan dan dengan sesama, bahkan dengan orang-orang yang terdekat dengan kami, senantiasa terawat dan terpelihara. Kami berdoa untuk pergumulan kami sebagai majelis jemaat. Tolong kami untuk melayani jemaat-Mu di tengah-tengah keadaan yang sulit dan menantang ini, agar kami tetap dapat berkarya, memperlengkapi jemaat Tuhan, di dalam mereka hidup bersama dengan kami sekalian. Ya Tuhan, program dan kegiatan gereja, kami pun mohon pertolongan-Mu untuk kami dapat mengerjakannya. Dan inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Hari ini adalah minggu pertama bulan Oktober. Jadi selain kita akan membawa persembahan rutin kita juga akan membawa persembahan syukur dan perpuluhan. Kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 31 dan 33. Persembahanmu bawa
Jemaat dimohon berdiri, kita akan membawa persembahan kita pada Tuhan. Ya Allah, kami bersyukur karena berkat-Mu dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Saudaraku, pergilah dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terberi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Saudaraku, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.